Teman-teman yang baik, selamat sore, selamat bertemu kembali dalam perkuliahan kita, pewartaan dalam tradisi Santo Paulus, yang karena situasi yang kita sadari bersama di tengah kehidupan kita di masyarakat dalam pandemi COVID-19 ini, kita terpaksa harus menempuh model perkuliahan yang lain dari yang biasanya kita buat. Tetapi ini juga justru menjadi kesempatan bagi kita juga untuk memperkembangkan pola-pola belajar yang cocok sesuai dengan situasi di mana kita berada. Dalam 2 pertemuan yang lalu kita sudah bicara tentang perjalanan misi Paulus dan tentang siapa Santo Paulus yang kita kenal sebagai pemberita Injil yang unggul dalam tradisi gereja kita. Dan kita sudah melihat satu pengalaman kunci dari hidup Santo Paulus, yaitu peristiwa ketika Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada Paulus dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, di mana Tuhan Yesus menyatakan kepada Saulus bahwa Saulus dipilih untuk memberitakan namanya kepada segala bangsa. Dan atas pilihan itu, Paulus itu dengan tekun, dengan giat, dengan setia menampakkan ketaatannya. Tidak ragu-ragu lagi. Tidak ke kanan dan ke kiri lagi. Tetapi begitu dia diutus untuk memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus, saat itu juga dia pergi ke tempat perutusannya itu. Dan dia men-sharingkan pengalamannya itu sesudah penampakan Yesus di Damsyik. Dia mengatakan, kepada penglihatan yang dari surga itu, tidak mungkin aku tidak taat. Artinya Paulus selalu menyediakan ketaatannya yang total kepada Yesus yang mengutusnya itu. Dan ini dihayati oleh Paulus. Dan sudah kita lihat dalam perjalanan misi yang pertama, perjalanan misi yang kedua maupun yang ketiga. Bagaimana Santo Paulus menghayati hidupnya sebagai misionaris, sebagai pemberita, pewarta Injil kepada bangsa-bangsa. Dan dia sampai berkesimpulan dalam semangat rohaninya itu, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Nah, dari satu kota ke kota yang lain, Paulus sudah memberitakan Injil. Buah dari pemberitaan Injilnya adalah tumbuhnya jemaat di setiap kota yang dia layani itu. Dan ketika Paulus sudah meninggalkan kota itu, Paulus masih tetap menjaga komunikasi, kontak dengan jemaat yang sudah ditinggalkannya. Maka nanti kalau Paulus melakukan putaran perjalanan misi yang lain, Paulus akan singgah di tempat itu untuk mengunjungi jemaat-jemaat. Tetapi juga ada situasi-situasi yang menghalangi Paulus untuk bisa datang ke jemaat itu. Misalnya Paulus sedang berada di tempat yang begitu jauh, sehingga kalau harus menuju ke jemaat itu butuh waktu, butuh tenaga, pasti juga butuh sumber daya finansial yang besar. Sehingga Paulus hanya bisa menanggapi misalnya sharing, pengalaman, atau pertanyaan, persoalan-persoalan jemaat itu melalui surat. Dan kita akan mempelajari dalam bagian ini surat-surat Santo Paulus. Mengapa Santo Paulus memilih untuk menulis surat di dalam tugas pemberitaan Injil ini? Dan surat-surat Santo Paulus itu surat-surat yang seperti apa toh sebetulnya? Apakah surat-surat yang ditulis begitu saja keluar dari benaknya? Ataukah ini surat-surat yang memang mengikuti pola-pola tertentu, ada kaidah-kaidah argumentasi tertentu yang digunakan oleh Paulus di situ? Dan ini yang akan kita lihat. Nah, sebelum kita masuk ke surat-surat Santo Paulus, kita ingat lebih dahulu bahwa di dalam perjanjian baru kita memiliki sekian banyak kitab, buku, dan 4 diantaranya itu kita sebut sebagai Injil. Ya, ini kitab-kitab yang jenisnya adalah narasi, kisah.
Apa yang dikisahkan di dalam Injil adalah kisah hidup Yesus. Dari Yesus dikandung oleh ibunya, kalau menurut Injil Sinoptik, sampai Yesus dibaptis oleh Yohanes, mulai berkarya, beberapa lama kemudian Yesus harus menghadapi kesengsaraan, kematian di salib, kebangkitan, dan kenaikan ke surga. Nah, narasi tentang Yesus itu lalu dilanjutkan dalam narasi tentang gereja, maka disebut kisah para rasul. Tugas perutusan yang semula dilakukan oleh Yesus sekarang dilanjutkan oleh para murid. Tugas untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa, kata Yesus itu, sampai ke ujung dunia, sekarang dipraktekkan oleh para rasul. Dalam bagian pertama kisah para rasul kita temukan pelayanan para rasul di Yerusalem dalam figur 3 soko guru jemaat, Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang memberitakan Injil untuk orang-orang di Yerusalem dan sekitarnya. Sementara dalam bagian kedua kisah para rasul kita temukan pelayanan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus, Barnabas, dan teman-teman misionarisnya itu. Masih ada tokoh lain ya, Silas atau Silvanus, Titus, Timotius, Epafras, Epafroditus, dan teman-teman Paulus dalam perjalanan misi yang nanti akan banyak kita jumpai di dalam kisah para rasul ini. Lalu bagian yang cukup besar, atau malah ini bagian yang paling besar di dalam Perjanjian Baru, ini adalah kelompok surat yang berisi 21 surat. Maka ini cukup banyak. Bagian ini memuat surat-surat, termasuk surat Paulus pasti. Dan bagian yang terakhir adalah kitab Wahyu. Ini satu-satunya kitab yang kita kenal sebagai seutuhnya bersifat apokaliptik, pewahyuan tentang hari akhir, atau sering kita sebut juga dengan akhir zaman itu. Dari 21 surat Paulus, 21 surat yang ada dalam Perjanjian Baru, kita mengenal ada 13 surat yang disebut sebagai surat Paulus. Mengapa disebut sebagai surat Paulus? Karena mencantumkan nama Paulus sebagai penulis surat itu. Jadi biasanya di awal surat itu akan ditulis dari Paulus. Nah, kalau ada tulisan dari Paulus, berarti itu informasi bahwa yang menulis surat itu adalah Paulus. Dari 13 surat Paulus ini lalu diteliti oleh para peneliti kita, peneliti modern, lalu orang sampai pada kesimpulan bahwa tidak semua dari 13 surat ini ditulis oleh Paulus. Dulu kita menyebut dalam pertemuan di kelas ada 7 surat yang diyakini ditulis oleh Santo Paulus. Dan 7 surat inilah yang kita sebut sebagai surat-surat Proto-Paulino. Surat-surat yang diyakini asli ditulis oleh Paulus. Surat itu adalah 1 Tesalonika, kemudian surat Filipi, surat 1 dan 2 Korintus, surat Galatia, surat Roma, dan yang terakhir adalah surat kepada Filemon. Nah, ini 13 surat Paulus, 7 diantaranya itu kita sebut sebagai surat Proto-Paulino. Nah, selain kelompok surat Paulus, masih ada surat-surat yang disebut surat Katolik. Mengapa disebut surat Katolik? Karena surat-surat ini ditujukan untuk jemaat yang umum. Artinya, bukan jemaat yang ada di satu kota tertentu. Kalau surat Paulus kepada jemaat di Filipi, itu berarti surat itu ditujukan untuk jemaat di kota Filipi. Kalau surat kepada jemaat di Korintus, ya surat itu ditujukan untuk orang-orang yang ada di Korintus. Nah, surat Ibrani, surat Yakobus, surat Petrus, surat Yohanes, surat Yudas tidak ditujukan untuk jemaat yang khusus.
kelompok khusus, di sebuah kota yang khusus. Tetapi surat-surat ini ditujukan untuk semua orang. Maka disebut surat Katolik. Kata itu untuk, holos itu semua. Sehingga surat-surat Katolik adalah surat-surat yang ditujukan untuk semua orang beriman di kota manapun. Ini sekarang kita lihat peta begitu luas yang sudah kita pelajari di kelas. Daerah yang dikunjungi oleh Santo Paulus. Mulai dari dia berada